Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti. Ya, topik seminar kita sore ini, rahasia kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga. Matius pasal 13. Iya, mari kita buka Alkitab kita ke Matius pasal 13. Starting chapter 13 verse 1 all the way to verse 17. Iya, dari ayat 1 sampai 17. Matius pasal 13 dari ayat 1 sampai 17. Ya, saya akan bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. This is a very important message of Jesus Christ. Ini adalah pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Yesus Kristus. At this time, Jesus said this, the mysteries of the kingdom. Iya, dalam Matius 13 ini menjelaskan tentang rahasia kerajaan surga. Now, just that, kingdom of God, okay, here includes this above world. Ya, kerajaan surga itu mencakup dunia atas. The above world is a kingdom of God. Ya, dunia atas itu adalah kerajaan surga. Just write that. The above world is a kingdom of God. So you pastors, for your teaching, write down every word that I'm telling you. Iya, hamba-hamba Tuhan, mari kita catat
Catat apa yang saya sampaikan. I'm providing you a teaching information. Ya, saya memberi Bapak Ibu Saudara informasi untuk mengajar. That's why you have to write down. Itu sebabnya. If you're not writing down, Itu sebabnya saudara perlu mencatat. Jika saudara tidak mencatat, tomorrow you will forget 90%. iya, besok saudara akan lupa 90%. I guarantee that. Ya, saya jamin. That's why if you want to be a good teacher, you have to write down everything. Itu sebabnya jikalau saudara ingin menjadi pengajar yang baik, saudara harus mencatat semua. Then later you will say, if you're not writing down, you will say that Dr. Wang taught me this, but that is not what he really I taught. Ya, jika saudara tidak mencatat, mungkin di kemudian hari saudara mengatakan, oh Dr. Han mengajarkan seperti ini, tetapi saya sebenarnya tidak mengajarkan seperti itu, cuma saudara lupa karena saudara tidak mencatat. So the people will blame me. Iya, dan orang lain akan menyalahkan saya. That's why you write down every word. Itu sebabnya saudara catat setiap kata. That's why we speak slowly, Itu sebabnya saya bicara pelan, and Pastor Budiono is writing down here. dan Pendeta Budiono juga catat di depan. That's why we have these boards. Itu sebabnya kita ada papan tulis di depan. If you are not writing down, we don't need all this. Jika saudara tidak mencatat, tidak perlu papan tulis I ini. will just say and preach. Ya, saya hanya bicara atau berkhotbah. Okay? Now, 3 men here, standing here, try to help you. Ya, ada 3 orang berdiri di depan untuk membantu Bapak Ibu Saudara. Okay. Now here, kingdom of God is not only this eternal above world, but also this 7,000 time world also is the kingdom of God. Kerajaan Allah itu bukan hanya dunia atas, tetapi juga di dunia ini, yaitu selama 7.000 tahun masa, 7.000 tahun waktu di dunia ini. See, when you read the Bible, you can see whether Jesus refers kingdom of God above here or down here. Ya, ketika saudara membaca Alkitab, saudara harus perhatikan apakah Yesus mengacu ketika dia berbicara tentang kerajaan surga, apakah Yesus mengacu kepada dunia atas atau dunia ini? Okay. Now, often Jesus, first here 4,000 years, and over here 3,000. Ya, sebelah kiri 4.000 tahun pertama dan sebelah kanan itu 3.000 tahun kedua. Often Jesus said, "This 4,000 years," he was referring to kingdom of God. Sometimes he used that. He used this period called kingdom of God. Yesus sering sekali menggunakan dunia ini, yang 4.000 tahun di dunia ini, itu mengacu kepada kerajaan surga. Sometimes this only 3,000 years period called kingdom of God. Ya, terkadang juga masa 3.000 tahun ini itu juga disebut kerajaan surga. Will you write down? In book of Matthew. Iya, dalam Injil Matius, Matthew uses kingdom of heaven. ya, Matius menggunakan istilah kerajaan surga. Matthew always uses term kingdom of heaven. Matius selalu memakai istilah kerajaan surga. But Luke, Mark, John, these people uses the same terminology but expressing different. Kingdom of God. Ya, tetapi Lukas, Markus, dan Yohanes mereka menggunakan terminologi yang lain, yaitu kerajaan Allah, bukan kerajaan surga. Tapi Lukas, Markus, dan Yohanes menggunakan istilah kerajaan Allah. So the kingdom of God volume 5. Kingdom of God and kingdom of heavens are same meaning. Ya, kerajaan surga memiliki pengertian yang sama dengan kerajaan Allah, artinya sama.
The reason this language is this, kingdom has some characteristics. Kingdom, write down some characteristics of kingdom. Ya, beberapa karakteristik dari kerajaan. Characteristics of kingdom. Ya, karakteristik Of kingdom. Now, in the kingdom, kerajaan surga atau Allah. Dalam first the kingdom has king. pertama-tama kerajaan itu memiliki raja. Kingdom has a king. Ya, sebuah kerajaan memiliki raja. Okay. So Jesus is king of all kings. Jadi Yesus adalah raja di atas segala raja. So he is king of all kings. Ya, jadi Yesus adalah raja segala raja. And also, number 2, Yang kedua, kingdom has a territory. ya, sebuah kerajaan memiliki wilayah atau teritori. What is the kingdom territory? Apakah teritorial kerajaan? Above world and Dunia atas dan dunia ini. this world. So who controls this above world and this world? Ya, siapa yang mengendalikan kerajaan atas dan kerajaan dunia ini? Jesus. Yesus. Then how we know that? Ya, bagaimana kita tahu? Bible, where? Ya, dalam Alkitab di mana? I told you yesterday. Saya sudah sampaikan kemarin. Matthew Matius pasal 28 18. ayat 18. Okay? You memorize that. Everything you write it down. Some people are not writing. Iya, saudara hafal, apapun saudara yang catat, saudara hafal. Beberapa orang tidak mencatat. Matthew Matius 28 18. ayat 18. Who gave Jesus that authority? Iya, siapa yang memberikan otoritas tersebut kepada Yesus? Father God. Allah Bapa. Allah Father. You have to write down everything. Iya, catat semua. Now, also next thing, kingdom has civilians, people. Ya, yang ketiga, sebuah kerajaan memiliki rakyat. Kingdom has civilians. Ya, sebuah kerajaan memiliki rakyat. Okay. Now, above kingdom, Ya, kerajaan di atas. only God's people dwell there. Ya, hanya umat Allah yang tinggal dalam kerajaan Allah yang di atas. Okay. But down this world, kingdom. Okay. And God's people and Satan's people are living together. Ya, tetapi dalam kerajaan di dunia ini, anak-anak Allah dan anak-anak iblis tinggal bersama-sama. And in this world, Jesus gave junior king unto him, that is Satan. Ya, dan di dunia ini Yesus juga memberikan ada raja di bawah Yesus, yaitu setan. In this world, Ya, di dunia ini, junior king, ya, raja junior yaitu iblis. and also the junior king, let junior king have many his own children. Ya, dan Yesus mengizinkan raja junior yaitu iblis ini punya anak-anaknya tersendiri. So in this world, Jesus is a highest king. Under him, junior king, Satan there. Ya, jadi di dunia ini raja tertinggi adalah Yesus, tetapi di bawah dia ada juga raja-raja yang kecil, yaitu iblis, And the Satan children living there. dan juga anak-anak iblis tinggal di dunia ini. And also, God's children living in this world. Ya, anak-anak Allah juga tinggal di dunia ini. And in terms of the numbers, majority are Satan's children. Secara jumlah mayoritas itu adalah anak-anak Allah, anak-anak iblis.
And also, those Satan and Satan's children are stronger than God's children. Ya, selain itu iblis dan anak-anak iblis lebih kuat daripada anak-anak Allah. And they have a power. Dan mereka memiliki lebih banyak kuasa. And kings of this world, kings, president, prime ministers, all came from this Satan children. Ya, dan raja-raja dunia ini, presiden, perdana menteri semua, mereka berasal dari anak-anak iblis. And big business people Dan orang-orang bisnis, and many smart people, ya orang-orang yang pintar, cerdas, all these, people are from Satan's side. ya mereka berasal dari pihak iblis. And these people always give discrimination and persecution to God's children. Ya, dan anak-anak iblis ini selalu mendiskriminasi atau menganiaya anak-anak Allah. Throughout human history, Ya, di sepanjang sejarah manusia, even Jesus' time, bahkan pada masa Yesus. Roman Empire, Ya, kekaisaran Roma, even Jesus was the unknown, just the one person under the huge Roman Empire. bahkan Yesus sendiri pada waktu itu adalah satu orang yang tidak terkenal pada masa kekaisaran Roma. And Roman soldiers even persecuted Jesus Bahkan prajurit Roma menganiaya Yesus and slapped him dan menampar Yesus, and spitting on him yang meludahi Yesus, and even killed him. bahkan membunuh Yesus. And Jesus did not say anything. He surrendered them. Dan Yesus menyerahkan dirinya. Okay? After that, Christians received persecution by Roman kings. Setelah itu orang-orang percaya mengalami penganiayaan dari Kaisar Roma. And many good Christians got killed by lions. Dan banyak orang-orang Kristen yang sejati pada waktu itu mati dimakan singa. And from time of Jesus for 300 years time, all Christians had received persecution, so they lived in the underground. Ya, dari masa Yesus hingga 300 tahun berikutnya, orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami penganiayaan sehingga mereka bersembunyi di bawah tanah. It looks like Christian God is a powerless God. Ya, sepertinya Allah Kristen itu Allah yang tidak berdaya. After Roman Empire, Setelah kekaisaran Roma, Muhammad came. ya Muhammad muncul. And Muhammad's religion gave persecution to Christians. Ya, dan agama Muhammad ini menganiaya orang Kristen. Starting 600, AD 600, Ya, dimulai dari tahun 600 up until now, sampai sekarang. Christians have been under the persecution. Ya, orang-orang Kristen telah mengalami penganiayaan. It looks like Muhammad God is stronger than Christian God. Ya, sepertinya Allah Muhammad itu lebih kuat daripada Allah Kristen. Many churches destroyed by Islamists. Ya, ada banyak gereja yang dirusak oleh Islam. All the churches Saint Paul planted had been destroyed by Islam. Semua gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus itu dihancurkan atau dirusak oleh Islam. Even now, later in 20th centuries, communism came. Russian communism, Chinese communism, all the Korean communism, they all destroyed Christians. Dan sesudah itu pada abad ke-20, negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, Korea Utara, mereka menganiaya orang-orang Kristen. It looks like Christian God is powerless God. Ya, sepertinya orang-orang Allah Kristen tidak berdaya. Okay? Even today,
Iya, bahkan sampai hari ini. Now even among the Christians, majority Christians are religious pluralism. Ya, bahkan di antara orang Kristen itu sendiri mayoritas adalah pluralisme agama. And real evangelical Christians are very small. Iya, orang Kristen Injili yang sesungguhnya itu sangat kecil jumlahnya. They are under the attack too. Dan mereka juga di bawah berada dalam kesulitan. So it looks like our God is a powerless God in this world. Jadi sepertinya Allah yang kita sembah itu seperti Allah yang tidak berdaya di dunia ini. Even we are now very careful not to accuse any Muslims around here. So, Ya, bahkan dalam seminar kita ini pun kita sangat hati-hati untuk tidak menyalahkan agama non-Kristen yang ada di sekitar kita. okay. Still there are many Christians in Saudi Arabia and then Yemen and Turkey. They serve our Lord in secret. Iya, tetapi ada orang-orang Kristen di negara Arab, Yemen, dan Turki, mereka melayani Yesus. It looks like, we are on the losing game. Iya, kelihatannya kita sepertinya kalah di dalam pertandingan ini. It looks like the other part is strong, okay, and controlling everything. Ya, kelihatannya Allah yang mereka sembah, Allah yang disembah oleh non-Kristen itu lebih kuat dan mengendalikan semua yang ada di dunia ini. Chapter 13 was the middle of Jesus' 3 years public ministry, about a middle point. Ya, Matius pasal 13 ini, penjelasan dalam Matius pasal 13 ini disampaikan kira-kira pada pertengahan pelayanan Yesus ketika ia ada di bumi ini. Now, Jesus thought that it was about the time to teach his disciples the kingdom of God. Jadi di sini Yesus adalah saat di mana dia harus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan surga. Okay, especially this kingdom of God that Jesus is going to teach here in Matthew 13 is this upcoming 3,000 years, this period of kingdom of God. Ya, khususnya kerajaan surga yang akan Yesus ajarkan dalam Matius pasal 13 ini itu mengacu pada masa 3.000 tahun di sini. Because they are the starters of this period. They are beginners. Iya, karena mereka ini adalah pemula. The cross is here. Iya, ini adalah salib, kematian Yesus. So after the Pentecost later, then they will begin to build up the kingdom of God. Ya, dan setelah kebangkitan Yesus, yaitu pada masa Pentakosta, orang-orang percaya mulai membangun gereja. So now we are around 2000 here. Ya, saat ini kita hidup pada masa tahun 2000. You understand this picture here? Ya, saudara mengerti penjelasan gambar di depan ini? Okay. Yeah. Okay. Now Jesus taught his disciples about these 3,000 years kingdom of God. Ya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang masa 3.000 tahun kerajaan Allah di bumi ini. Okay. Now he taught his disciples with 7 parables. Ya, Yesus mengajar murid-muridnya melalui 7 perumpamaan. 7 parables. 7 perumpamaan. Which we are going to study. Ya, yang akan kita pelajari sekarang. It's very important parables for us. Ya, ini adalah perumpamaan yang sangat penting bagi kita. Okay, we as a pastor, it is very important. Ya, ini sangat penting bagi kita sebagai pendeta. And Jesus was telling this. These 7 parables are not for every Christian. Dan di sini Yesus sedang mengatakan bahwa ketujuh perumpamaan ini tidak dimasukkan atau ditujukan kepada semua orang Kristen. Only a few chosen Christians will be able to digest this.
understand. Ya, hanya sedikit jumlah orang percaya atau orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti dan mencerna arti perumpamaan tersebut. It's not for every Christian. Jadi ini tidak untuk semua orang Kristen. Okay. Now, here you put number one. Yang Parable number one. Ya, perumpamaan yang pertama. Now, you write down parable number one. Ya, perumpamaan yang pertama. Verses 18 through 23. Dari ayat 18 sampai 23. This parable we call what? Sower. Parable of sower. Iya, kita menyebutnya perumpamaan tentang seorang penabur. Right now, let me write down the parable of sowers. Perumpamaan tentang seorang penabur. Now, we should read these parables. Okay, starting verse 18. Ya, saya akan bacakan dari ayat 18 sampai Everybody just open your Bible and then read it and see what this all about. ya, setiap kita membuka Alkitab dalam Matius pasal 13 dari ayat 18 sampai 23, kita perhatikan setiap ayat-ayat ini. Saya akan bacakan dari ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Now here, Jesus started teaching them. There are two kinds of people. Okay. Di sini sudah mengajarkan bahwa ada dua jenis orang. In this 3,000 years kingdom. Ya, pada masa kerajaan masa 3.000 tahun di dunia ini, There are two kinds of people. ada dua jenis orang. So he was teaching his disciples. Ya, di sini Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya. Number one. Yang pertama, Okay. Number one is this. Read that verse 19. yang pertama adalah ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. This is what Satan's children. Ini adalah anak-anak iblis. But these people, when gospel dropped them, okay, the gospel cannot be available to them. Iya, ketika Injil diberitakan kepada mereka ini, mereka tidak bisa menerimanya. So you put down the one, the gospel dropped on the road. Iya, Injil yang jatuh di pinggir jalan. Write down. Okay. Gospel dropped on the road. The seed, okay, who comes over where and take it away. Iya, dalam firman itu sudah dijelaskan bahwa benih tersebut jatuh di pinggir jalan dan burung datang dan memakan benih itu. Ini mengacu kepada Injil yang jatuh di pinggir jalan. They will not accept the gospel. Dan orang-orang yang mendengarkan Injil ini mereka tidak akan percaya. The disciples should know this. Later, after they actually are in the mission field, they will find those people. Jadi murid-murid harus mengerti ini karena nantinya, karena ketika mereka memberitakan Injil di dalam misi, mereka akan menemukan hal seperti ini. Are you with me? Bisa mengerti penjelasannya? You understand? Okay. And second, Yang kedua, God's children. anak-anak Allah. God's children. Anak-anak Allah. But Jesus said there are three kinds of God's children. Tetapi Yesus mengatakan ada 3 jenis There are anak-anak Allah. three kinds of God's children. Ya, ada 3 jenis anak-anak Allah.
down number 1. Nomor 1, You read verse 20 ayat 20 and 21. dan ayat 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Okay, write down what does this say. The one goes, you just name Ya, your language. benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. What Yang is- pertama, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang berbatu-batu. They accepted the gospel, Ya, orang-orang ini menerima Injil. but that's it. Ya, tapi sampai di situ saja. This kind of Christian we call Sunday Christian. Ya, kita menyebut orang-orang Kristen seperti ini orang Kristen hari Minggu. Just write down that. Write down one by one. Ya, catat satu demi satu. These are Sunday Christians Ya, mereka ini adalah orang-orang Kristen hari Minggu, and nominal Christians. orang-orang Kristen kebanyakan. They don't come to church every Sunday. Ya, mereka tidak datang ke gereja setiap minggu. Some come to church every Sunday, Ya, beberapa dari mereka datang ke gereja hari Minggu, but they don't read the Bible. tetapi mereka tidak bawa Alkitab. They don't pray. Mereka tidak berdoa. They sleep during the worship service. Ya, mereka tidur pada saat ibadah. And during the worship service, they pray. They thinking something else. Iya, pada saat ibadah mereka memikirkan yang lain. They don't listen to sermon series. Iya, mereka tidak mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh atau serius. Sometimes they play handphone computers all the time. Terkadang ke dalam ibadah mereka bermain handphone, kirim SMS, Texting friends all the time. ya kirim SMS kepada teman, Thinking of something else. ya memikirkan yang lain. During the service, since everybody raising hands say hallelujah, he also raise hand hallelujah but thinking something else. Ya, dalam ibadah ketika orang-orang memuji Tuhan dan mengatakan haleluya, juga ikut-ikutan mengatakan haleluya, tetapi dia memikirkan yang lain. And when pastors and leaders say, would you join our church activities? They say, I'm busy. Ya, dan ketika pendeta atau pemimpin gereja mengatakan, mari bergabung dalam kegiatan gereja, ia mengatakan, maaf saya sibuk. Now, those theologians who said that this kind of Christians now consists of about 60 to 70% of Christians. Ya, para teolog mengatakan bahwa orang-orang Kristen seperti ini dalam kategori ini terdiri dari sekitar 60 sampai 70%. Right now. So you pastor, you have to know at least about that percentage of people who are in your church. Ya, saudara sebagai pendeta, saudara perlu tahu tentang persentase orang Kristen yang ada dalam kategori ini. But you know, Jesus predicted that there will be this kind of Christians. Iya, Yesus sudah menubuatkan bahwa akan ada jenis orang Kristen seperti ini. So our question is this: Jesus, you are mighty God. Why you allow these Christians like that? Iya, pertanyaan kita adalah, Yesus, engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa engkau mengizinkan ada orang-orang Kristen seperti ini? Why don't you change them? Change them. Mengapa engkau tidak ubah saja mereka? Why you let them be like that? Mereka, Tuhan biarkan mereka dengan seperti itu. You are powerful God. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Why you just hear him and let them commit their life to Jesus? Mengapa Tuhan tidak hantam saja dia supaya dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan? Otherwise you twist their neck and Atau lehernya supaya patahkan lehernya. But Jesus predicted that he thought that there will be many this kind of Christians. Tetapi Yesus sudah menubuatkan bahwa akan ada banyak orang Kristen yang seperti ini. And the Peter, James, John, you have to know that. Dan Yesus mengatakan kepada muridnya Petrus, Yohanes, kamu harus tahu. Later when you plant the church, you will see many this kind of people. Nanti ketika kamu mendirikan gereja, kamu akan melihat ada orang Kristen seperti ini. You know why? Saudara tahu kenapa? You know, kingdom of God above there is a class society. Kerajaan surga di atas sana itu adalah komunitas yang memiliki tingkatan.
In the class society means it is like a pyramid society. Iya, ini bentuknya seperti piramid. Low class should be many. Iya, kelas yang ada dalam kelas rendah itu jumlahnya sangat banyak. So these people are in low. It's a nominal. It's a low class people. Jadi orang-orang Kristen seperti ini mereka posisinya ada dalam posisi yang terendah dalam kerajaan surga. Okay, that's a social system. Ini adalah sistem sosial. As you go higher and higher, less number of people. Ya, semakin ke atas jumlah orang semakin sedikit. Some pastor teaching that we are all royal priests. We are all. Ya, beberapa royal pendeta priests. mengajarkan bahwa kita semua adalah We royal are priest itu. all kings. Ya, kita semua adalah raja nantinya dalam kerajaan surga. If everybody is a king, then where is civilians? Ya, jika setiap orang itu raja, kalau begitu mana rakyatnya? Huh? Siapa rakyatnya? We are all royal kings, and everybody says hallelujah, Ya, hallelujah. mereka mengatakan nantinya kita semua adalah raja dalam kerajaan surga dan setiap orang mengatakan haleluya, puji Tuhan. Even Sunday Christians sitting there, hallelujah, hallelujah. Bahkan orang-orang Kristen hari Minggu mengatakan, oh haleluya, haleluya, puji Tuhan. That's not what Jesus really teaches. Iya, ini bukanlah yang diajarkan oleh Yesus. Only the few high good ones are kings. Yesus mengajarkan hanya sedikit jumlahnya itu, ya, mereka adalah raja dan nantinya dalam kerajaan surga. Now, number 2. See, this is number 1. Okay. Iya. Jenis yang kedua, Now, would you read it? Read verse 22. ayat 22, Read it. yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih yang ditaburkan di semak duri. That Christian is what? Thorny Christian. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri. These people are better than number 1 Christians. Ya, orang-orang Kristen jenis ini lebih baik daripada orang-orang Kristen jenis yang pertama. They read Bible. Mereka membaca Alkitab, They pray every day, mereka berdoa setiap hari, and they participate in church ministries. mereka juga berpartisipasi dalam pelayanan gereja, They even speaking in tongues. bahkan mereka juga berbahasa roh, They even share the gospel. mereka juga memberitakan Injil. But these people, he said this. These people worry about money all the time. Tetapi orang-orang Kristen seperti ini mereka khawatir tentang uang. He said that worry about money all the time. Ya, mereka khawatir tentang uang setiap saat. Worry about family all the time. Mereka khawatir tentang keluarga mereka. Worry. Ya, khawatir terus. Why? Mengapa? Because of what? Because they are greedy. They want to have more and more. Karena mereka serakah. Mereka ingin lebih dan lebih lagi. They want to possess more and more in this world. Ya, mereka ingin mendapatkan lebih banyak lagi di dunia ini. That's why they pray all the time. Itu sebabnya mereka berdoa setiap saat. God, give me more. Tuhan, berikan aku lebih lagi. God, I want to be more successful. Tuhan, aku ingin lebih sukses. And you pastor said, give me more members. Saudara sebagai pendeta, saudara berdoa, Tuhan, berikan aku lebih banyak lagi jemaat. Not for God's glory. Bukan untuk kemuliaan Allah, For your own ambition, you are asking God more. tetapi saudara meminta jemaat kepada Tuhan hanya untuk memuaskan ambisi pribadi saudara. This is what we call prosperity gospel. Inilah yang kita sebut dengan Injil kemakmuran. Prosperity Christian. Orang-orang Kristen kemakmuran. These people only look at their eye view are in this world. Iya, mata rohani orang-orang Kristen seperti ini hanya tertuju ke dunia ini. They just look at this world and they want to be
successful, happy in this world. Ya, mata mereka hanya tertuju kepada dunia ini dan mereka ingin berhasil di dunia ini. Okay. Now, number one Christians are blind Christians. Iya, orang Kristen jenis pertama adalah orang Kristen yang buta rohani. That's a blind. Number one. Iya, yang pertama buta rohani. And number two Christians are short distance eyed people. Ya, jenis orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen yang memiliki mata rohani, mereka bisa melihat jarak dekat. Arabun. Only looking at this world. Mereka hanya melihat ke dunia ini. That's what Jesus said. Itulah yang Yesus katakan. They are the middle class. Ya, mereka ini adalah kelas menengah. The middle class. Ya, mereka ada di tengah. And theologians said that percentage around 20 to 30% Christians belong to here. Dan teolog mengatakan sekitar 20 sampai 30% orang Kristen jenis yang kedua ini termasuk dalam kategori ini. So in your church, you will see these kind of people. Jadi dalam gereja saudara akan menemukan orang-orang Kristen seperti ini. Very good Christians. Orang-orang Kristen yang sangat baik, But only looking at this world. tetapi mereka hanya melihat ke dunia ini. So this kind of Christians, they are very competitive. They are competing each other. Ya, orang-orang Kristen seperti ini sangat kompetitif. Mereka bersaing satu sama lain. If someone is better than, higher than, okay, then drop and they'll criticizing and dropping the person. Ya, jika ada orang lain yang lebih baik daripada dia dan lebih hebat dari dia, dia akan mengkritik orang itu dan berusaha menjatuhkan orang tersebut. That's why we have many fightings among good Christians. Itu sebabnya ada banyak perselisihan di antara atau di kalangan orang Kristen. You pray hard, you know Bible very well, you're very active in the church, but good fighters all the time. Iya, saudara berdoa keras, saudara aktif melayani di gereja, tetapi saudara juga pintar bertengkar. Not only in Indonesia, it's around the world. Ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi orang Kristen seperti ini juga bisa ditemukan di seluruh dunia. Their fighting is more severe than number one people's fighting. Okay? This fighting. Ya, ini orang-orang ini mereka lebih hebat perselisihannya dibandingkan orang Kristen jenis yang pertama ini. That's why church got divided and separated and planting another church. Itu sebabnya gereja-gereja terpecah belah dan mereka mendirikan gereja-gereja lain. These baby Christians will not separate churches. Ya, bayi-bayi Kristen ini tidak akan memecah belah gereja. But these people will separate the church. Tetapi jenis orang Kristen yang kedua ini akan memecah belah gereja. Do you understand? Saudara mengerti? Huh? Number 3. Christian. Jenis orang Kristen yang ketiga. Would you read verse 23? Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Good soil. Benih yang ditabur di tanah yang baik. These Christians, what we call Hebrews chapter 11 Christians. Kita menyebut orang-orang Kristen jenis ini orang-orang Kristen Ibrani pasal 11. Put on Hebrews chapter 11. Orang-orang Kristen Ibrani pasal 11. Would you read 11, 13, and Ya, mari kita buka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. now in Hebrews chapter 11 has Old Testament famous people's names are listed there. Iya,
Tokoh-tokoh, semua tokoh dalam perjanjian lama itu dicatat dalam Ibrani pasal 11 ini. What their names are? Abraham, Seperti Abraham, his wife Sarah, istrinya Sarah, Isaac, Ishak, and Jacob, Yakub, and Moses, Musa, all the way to David. ya terus sampai Raja All Daud. these famous guys' names are listed there. Ya semua tokoh-tokoh yang terkenal ini dicatat dalam Ibrani pasal 11. The Bible said they had Hebrews 11 faith. Dan Ibrani pasal 11 mengatakan bahwa mereka memiliki iman seperti yang sudah kita baca tadi dari ayat 13 sampai 16. Yeah, they said, the 13 said, you write down, Dalam ayat 13 dikatakan, they said, they are strangers in this world. iya, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama ini mereka mengaku dan menyadari bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. They consider this world that they are living is temporal place. Iya, mereka menganggap dunia tempat mereka tinggal adalah dunia sementara. Okay, so we are temporal visitors in this world. Iya, kita adalah pengunjung sementara atau pendatang sementara di dunia ini. So their understanding of this world is we are now temporarily visiting in this world. Iya, pemahaman mereka tentang dunia ini adalah bahwa mereka hanyalah sementara waktu saja di dunia ini. Number one here, number two Christian, they did not have that idea. Iya, jenis orang Kristen yang pertama dan yang kedua ini mereka tidak memiliki pemahaman seperti ini atau iman seperti ini. Number one, number two Christians thinking is that they only look at this offline. They think they live this world eternally, long period. Iya, orang-orang Kristen jenis pertama dan kedua ini berpikir bahwa mereka akan bisa hidup lama di dunia ini. Although they know they will die someday, but they forget. They say, we have to live this world diligently and make a lot of money. Ya, meskipun mereka tahu bahwa suatu saat nanti mereka akan meninggal, tetapi mereka mengatakan, ya kita harus mencari sebanyak mungkin uang di dunia ini. The day and night thinking of how can we make money, how can we live happily in this world. Sehingga siang malam mereka hanya berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan lebih banyak uang dan bagaimana caranya supaya bisa tinggal nyaman di dunia ini. But these people here, this in number three people that no, we are temporary here. When God calls me, I have to say bye-bye to this world. I will go back to my hometown. Tetapi jenis orang Kristen yang ketiga ini mengatakan tidak, saya hanya sementara saja tinggal di dunia ini. Dan ketika suatu saat nanti saya meninggal, saya akan mengucapkan selamat tinggal ke dunia ini dan saya akan masuk ke surga. Okay? It's a different Christian. Jadi ini adalah orang Kristen ini berbeda ketiga orang Kristen ini. You see, number one, number two, number three Christians, all they have kingdom of world, passport and visa. Iya, semua orang Kristen ini jenis yang pertama, kedua dan ketiga mereka memiliki visa dan paspor untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Okay, they are all kingdom citizens. Mereka semua adalah warga kerajaan surga. Okay, but this number one, number two will not look above our hometown. Tetapi orang Kristen jenis yang pertama dan kedua ini mereka tidak akan melihat ke kampung halaman kita yaitu surga. Because their eyes are in this world. Karena mata rohani mereka tertuju ke dunia ini. Okay, but over here, Hebrews 11 people, okay, they said this world is not our hometown. Ya, tetapi orang-orang Kristen yang ada di dalam Ibrani pasal 11 ini mereka mengaku bahwa dunia ini bukanlah kampung halaman mereka. And you come over here, and they said our home is above. Dan mereka mengatakan Here, above. bahwa kampung halaman kami adalah kampung halaman kita adalah di atas sana. Our home is above. Ya, tempat kita, rumah kita adalah di atas. And also, these people said this: when we go above, we will receive reward according to our behavior. Dan orang-orang Kristen jenis ketiga ini juga mengatakan bahwa suatu saat nanti ketika saya masuk surga, saya akan menerima upah. These people are in high level. Ya, orang-orang Kristen jenis ini mereka memiliki kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan surga. Theologian said
coming 5 to 10% Christians belong to it. Para teolog mengatakan sekitar orang Kristen jenis yang ketiga ini berkisar 5 sampai 10%. Now, disciples of Jesus, Peter, James, all these people, Andrew, John, they were which kind of Christian? Ya, murid-murid Yesus seperti Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, mereka termasuk dalam kategori orang Kristen yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ya, yang ketiga. How about Paul? Bagaimana dengan Paulus? Paul said this in Philippians. I leave this world temporarily, okay, and said, I press on myself toward the reward waiting for me above that. Ya, Paulus mengatakan dalam kitab Filipi, saya hanya sementara saja tinggal di dunia ini dan saya mengarahkan pandanganku kepada panggilan surgawi. Remember that? Ingat? And Paul said this at the end of the 2 Timothy Dan Yesus mengatakan menjelang akhir hidupnya dalam 2 Timotius chapter 4 pasal 4 verses 6, 7, 8, you know that. ayat 6, 7, ya saudara tahu? I ran my running. Ya, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Okay, I kept what? I have a good fight. Iya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. And it said what? I kept my faith. Aku telah memelihara iman. What faith? Iman yang bagaimana? This faith. Ya, iman seperti ini. And then he said, then God will give me crown. Dan setelah itu Paulus mengatakan, bagiku sekarang telah tersedia mahkota. So Paul had this kind of life. Jadi Paulus memiliki hidup yang seperti ini. How about you? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? No problem? Now, see, there are many pastors who belong to right here. Ada banyak hamba Tuhan yang termasuk dalam jenis orang Kristen yang kedua ini. Only thinking of is like you said, I want to have my church growth. Hamba-hamba Tuhan ini hanya memikirkan tentang pertumbuhan gerejanya. I want to have a success. Mereka mengatakan, saya mau menjadi pendeta yang sukses. Some people say, I want my church growth so that I can be a man like this. Number 3 man. Iya, beberapa pendeta mengatakan, saya ingin gereja saya bertumbuh supaya saya bisa menjadi jenis orang Kristen yang ketiga ini. In other words, that in doing so, I will receive a crown over there. Ya, dengan kata lain, ketika saya melakukan seperti ini, suatu saat nanti saya akan menerima upah di atas sana. That kind of pastor. Some pastors say, I want to my church grow so that I want to be a famous in this world. Beberapa pendeta mengatakan, saya ingin supaya gereja saya bertumbuh agar saya terkenal di dunia ini. I want to receive more offerings from many people. Ya, saya ingin menerima lebih banyak persembahan dari jemaat. My life standard will be improved if I have a big church. Dan standar hidup saya akan semakin meningkat kalau saya punya gereja yang besar. And people will say that he is successful pastor. Dan orang-orang akan mengatakan, wah, ia adalah pendeta yang sukses. If you have that kind of motivation for church growth, you belong to where? Jika saudara memiliki motivasi seperti ini tentang pertumbuhan gereja, saudara termasuk dalam kategori yang mana? Which one? Yeah. Here. Ya, yang kedua. Church growth is good. You have to do it. Ya, pertumbuhan gereja itu baik. Saudara harus berusaha. Question is, where is your motivation? Pertanyaannya adalah, di manakah motivasi saudara? Apakah motivasi saudara? That's the most important. Itu lebih penting. Jesus taught his disciples this principle. Yesus mengajarkan murid-muridnya prinsip ini. All his disciples took this
their life. Ya, semua murid Yesus melakukan hal ini. So as you, all of you, Ya, saudara juga sama. take this. Iya, saudara harus ambil termasuk dalam kategori yang ketiga ini. Amen. Amin. Let's take a break time. Iya, kita ambil waktu untuk break time. Kita sudah belajar tentang this world and above world, atau dunia ini dan dunia atas, yaitu dari bagian yang pertama sampai bagian yang ke-9. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga sebagaimana panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan apa yang kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan kita, dan hidup kita pun akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.